Kita tunggu dokter Dewi, adik kelasku yang cantik. Insya Allah. Makasih, Fani Areta sudah bergabung. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar, sayang? Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ini kurang Ya, ini. banyak soalnya kemarin yang tanya ini teh, Masya Allah. Duh, apa kabar ini? Udah jalan-jalan tadi goes ke Lembang, Masya Allah. Iya, judulnya sih olahraga, tapi temanya makan-makan. Ya, Masya Allah. Sekali ya, adikku ini sangat udah cantik, udah soleha, udah energik, udah ekspresif, dan selalu menyempatkan waktunya untuk keluarga. Luar biasa sekali. Tuh, Masya Allah, Terdewi. makasih itu berlebihan loh Teh. Biasa aja, sama seperti yang lainnya. Insya Allah. Terima kasih sebelumnya ya, Dokter Dewi, sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Teteh. Ini suatu kehormatan sebenarnya saya di-invite lagi ya, kita membahas lagi Hypno Beauty. Mudah-mudahan benar-benar tema ini bermanfaat tentunya ya. Sebenarnya untuk diri saya sendiri sebenarnya ini refresh sebagai set reminder saya sendiri, tidak neko-neko ya. Artinya yang terpenting bermanfaat untuk diri sendiri ya, mudah-mudahan untuk yang lain juga bermanfaat tentunya. Alhamdulillah. Boleh sapa dulu Dokter Dewi, itu ada yang menyapa dari sapa teman kita Julia. Ada Iya, Dokter Dewi. Mbak Juli. Hai Mbak Juli cantik, apa kabar? Sehat? Iya nih, kita lagi duet nih, senior dan junior. Kita lagi ketemuannya di udara. Mbak Juli mau ikut ya, terus ya stay tune sampai akhir ya. Kita nanti sharing bareng. Ini Mbak Juli nih sering silaturahmi ke klinik nih. Iya betul sekali ya Mbak Julia. Iya ini Mbak Julia waktu itu pernah di akupunktur terus bawa mamanya, bawa saudaranya, terus yang paling ini bawa temennya yang sudah menikah, infertil, ya qadarullah ya, pakai akupunktur dengan hormon, alhamdulillah udah positif hamil dan punya anak sekarang. Masya Allah. Ini semua dari Mbak Juli. Jalannya memang lewat akupunktur ya. Mbak Juli ini luar biasa. Terima kasih juga yang lain udah bergabung ya. Yuk siapkan pertanyaannya ya. Pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan gift voucher dari Transcare untuk hipnoterapi waktu. Jadi tambah semangat. Atau Hypno Beauty ya. Oke. Siapkan 3 pertanyaan terbaik. Oke. Kita langsung aja ya Dokter Dewi, temanya nggak jauh beda sama waktu itu ya. Oke. Jadi apa sebenarnya menurut Dokter Dewi yang namanya insecure? Karena sekarang kan zamannya segala sesuatu pakai gawe. Semua melihat segala sesuatu di gawe itu wah dia kok bisa seperti itu, kehidupannya kok normal, kemudian menyenangkan, dan memiliki segalanya. Akhirnya ada keembuhan, saya nggak percaya diri. Apakah sama pengertiannya menurut Dokter Dewi, insecure di sini sama tidak percaya diri itu? Iya, tentu sebenarnya secara garis besar sama ya dok ya. Jadi artinya kita ada mungkin yang klien kita yang udah pada pinter, artinya sudah pada tahu, sudah pada bisa menyimpulkan sendiri bahwa dirinya insecure atau tidak gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak memahami apa sih itu insecure gitu. Nggak usah jauh-jauh teh. Saya sendiri dulu beberapa bulan mungkin saya tidak tahu insecure itu apa, jujur. Saya tahu justru dari pasien-pasien saya. Akhirnya saya ikut belajar ya, maksudnya saya tahu ini itu memang sesuatu yang mengganggu gitu kan. Tapi saya tidak tahu itu namanya insecure ya. Mungkin ya memang karena kita fokusnya prakteknya dalam bentuk fisik mungkin ya. Jadi akhirnya tidak tahu insecure itu apa, tiba-tiba pasien beberapa yang selalu datang dengan keluhan
masalah wajahnya selalu diawali dengan berkata bahwa dok aku insecure banget katanya gitu. Nah loh apa itu insecure? Jadi artinya saya juga belajar dari mereka ya. Justru terima kasih kepada pasien-pasien yang setiap hari saya banyak belajar dan ya begitu. Artinya kita harus ambil positifnya ya. Jadi insecure sendiri kan itu adalah perasaan yang tidak aman gitu ya, tidak aman yang mengakibatkan adanya rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa bahkan malu yang akhirnya tidak percaya diri ujung-ujungnya. Jadi orang yang tidak percaya diri sebenarnya akar permasalahannya dari yang insecure itu sendiri, sehingga membuat perasaan tidak nyaman pada dirinya sendiri. Akibatnya apa? Ya biasanya penyebabnya karena merasa adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya sendiri sebenarnya itu. Yang ya kita kadang berpikir gini, kalau di pasien saya di klinik sehari-hari, dok saya pengen begini, dok saya pengen begitu, padahal itu keinginannya dia gitu, belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu yang membuat orang semakin insecure gitu. Nah hal-hal yang banyak ditemukan itu di lapangan seperti itu, dan salah satunya memang penyebabnya kita sering melihat medsos ya. Betul, betul sekali. Betul sekali. Karena yang karena memang ternyata adik kemarin waktu seminar terakhir itu tentang kesehatan mental, Instagram itu musuh yang terbesar mengakibatkan gangguan kesehatan mental ya, karena melihat medsosnya itu ya. Iya betul, itu yang akhirnya permasalahan atau akar untuk membanding ciri salah satu insecure itu dia selalu membandingkan dengan orang lain, baik itu fisik ataupun kehidupan orang lain. Nah itu yang akhirnya kita bisa menilai dari Instagram salah satunya gitu. Jadi penting makanya kita harus terus positive thinking gitu ya, dengan adanya kehadiran Instagram. Tidak usah dengan membanding-bandingkan, cukup dengan bersyukur apa yang ada kita di diri kita gitu. Betul. Jadi yang kalau menurut dokter Fidelis sendiri yang merupakan gangguan terhadap insecure itu yang betul-betul tidak percaya diri nggak mau keluar rumah atau seperti itu atau jadi intinya begini, insecure ini sebenarnya wajar ada pada setiap manusia, wajar. Cuma kalau memang berkepanjangan, berkelanjutan, tentunya akan mengganggu kesehatan mental seseorang gitu. Nah, kesehatan mental ini bagaimana? Bisa dengan misalkan menjadi cemas berlebih, akhirnya sampai depresi, ataupun bahkan akan mengganggu fisiknya seseorang tersebut gitu kan. Kok bisa? Bisa gampang sakit malahan. Karena apa? Misalkan dengan insecure itu dia akan terganggu dengan misalkan dia insecure dengan keberadaan berat badan dia misalnya, akhirnya dia nafsu makan pun sudah tidak ada gitu karena ketakutannya berlebih. Setiap satu nasi aja dia hitung gitu kan, ini akan menambah kalori saya berapa gitu kan. Jadi mungkin itu akan menambah nafsu makan jadi tidak ada, atau memang bisa aja dia menjadi sangat karena sangat takut dia tidak mau bersosialisasi gitu kan. Nah itu akan mengganggu tentunya kepada kesehatan mentalnya, yang itu harus perlu expertnya ya. Jadi memang kita harus yaitu harus tahu yang bahaya itu justru ini ya dok ya, insecure yang dia tidak menyadari seseorang itu insecure gitu. Akhirnya kalau bahasa Sunda mah jadi pakereng-kereng gitu dok. Iya, jadi ini ya pengalaman pribadi saya. Kalau di klinik ada pasien yang memang ingin dia sesuai yang dia harapkan misalnya. Terus kita selalu memberikan edukasi bahwa yang terbaik itu seharusnya A, tapi dia menginginkan B dengan alasan yang karena ingin seperti B gitu kan. Itu sebenarnya kan tidak baik dan dia tidak menyadarinya itu gitu. Akhirnya itu yang sangat berbahaya karena tetap akan terus ada di lingkaran seperti itu gitu.
Yang lebih enaknya justru pasien-pasien yang dia merasa insecure gitu. Dengan saya sangat bahagia kalau ada pasien tiba-tiba, dok aku insecure dok dengan jerawat ini, dok aku insecure berat badanku terus naik. Nah itu akan jauh lebih mudah untuk kita melakukan bonding dan untuk menyelesaikan permasalahannya itu akan jauh lebih mudah. Betul-betul. Jadi menurut Dr. Dewi sendiri bahaya mana insecure terhadap fisiknya, tidak percaya atau insecure tidak aman dengan fisiknya, atau insecure dengan penyebab yang lain? Yang paling banyak ke Dr. Dewi yang berupa fisik mungkin ya? Atau ada penyebab dengan yang lain, penyebab insecure yang lain? Sebenarnya sih sama aja ya, kasus yang datang kepada saya, baik itu insecure terhadap fisiknya ataupun insecure karena kasus psikis ya, sebenarnya sama aja. Dan biasanya sih pengaruh dua-duanya berkaitan gitu biasanya, karena mungkin ya itu ada keterkaitan antara psikis sama fisiknya, akhirnya dari psikis ke fisik gitu banyak. Jadi kalau dipikir-pikir ya rata ya, maksudnya imbang gitu, psikis sama fisik ditemukan di klinik saya. Ya. Nah, kemudian apa penyebab perasaan insecure itu kira-kira Dr. Dewi? Apakah ada dari trauma masa lalu ataukah memang masa kecilnya yang selalu apa ya katanya, kalau maju ke depan diojok-ojokin, dia pas ledek-ledekin, akhirnya sekarang saat dewasa muncul perasaan insecure itu, bisa seperti itu tidak? Iya, betul. Iya, itu maju ke depan. Intinya begini, penyebab dari insecure ini macam-macam. Yang tadi sebutkan Dokter Yana itu betul. Jadi ada yang maju ke depan, artinya ada dari trauma masa lalu ya. Dari kecil mungkin baik-baik saja, setelah dewasa dia akan muncul gitu ya. Selain trauma masa lalu, mungkin dari didikan dari orang tua itu juga sangat-sangat mempengaruhi gitu. Banyak penekanan atau banyak sifatnya terlalu keras, itu akan menyebabkan banyak sekali memang kasus pasien yang akhirnya tidak percaya diri gitu ya. Atau memang ada kasus dari penolakan dari orang lain. Itu banyak sekali kasusnya. Dia merasa tidak diakui di kelompok bermainnya, dia tidak merasa dihargai di lingkungan pekerjaannya, itu banyak sekali gitu yang akhirnya menyebabkan insecure muncul gitu. Jadi intinya kita harus benar-benar mengenali gejala-gejala insecure itu sendiri. Dari mulai kadang kan ada yang merasa yang tidak merasa insecure, tapi kita sudah menemukan gejalanya dari si pasien itu sendiri, dari mulai dia kok merasa rendah diri terus gitu ya. Betul kan? Jadi selalu menilai dirinya tidak berharga gitu kan. Jadi kita harus bisa, yaitu mungkinnya kuncinya harus bisa mengenali diri kita, harus bisa mencintai diri kita, self love gitu ya, karena kita tahu bahwa apa yang ada di diri kita, jiwa raga kita yang sudah Allah kasih, sudah Allah titipkan, itu kita harus percaya 100% perfect gitu kan. Tidak ada produk Allah yang gagal gitu kan. Kita tinggal menggali, kita mengenali diri kita sendiri gitu kan. Karena tentunya yang rendah diri ini biasanya dia merasa bahwa semua kekurangan ada di diri dia dan kelebihan milik orang lain. Biasanya seperti itu. Dan ya itu penyebabnya itu ya dok ya, kadang dari trauma, dari penolakan di lingkungan, ataupun dari didikan keluarga terdekat gitu, atau memang secara internal si orang itu merasa kesepian gitu ya, karena tidak bisa bersosialisasi, terus punya sifat yang terlalu perfeksionis gitu, karena biasanya seperti itu selalu mencarinya kekurangan. Aduh, saya selalu salah, saya selalu tidak jauh lebih baik dengan orang lain gitu. Biasanya seperti itu. Khasnya orang insecure selalu membandingkan dengan orang lain ya dok ya. Biasanya seperti itu. Kita aja dalam satu keluarga kalau dibandingkan dengan
kakak atau adik atau ini selalu tidak enak ya. Nah itu makanya didikan di keluarga itu memang perlu hati-hati gitu, karena dengan sering dibandingkan mungkin muncul yaitu ke masa depan nantinya ya, sudah dewasanya itu akan muncul gitu. Mungkin Dokter Yana expertnya akan jauh lebih Masya Allah, Masya paham. Allah. Masya Allah, seperti siapa ya? Iyalah, kan saya muridnya. Ya di Ya kan? mana-mana kan itu lebih cerdas, lebih pintar daripada gurunya di mana-mana. Kalau Ya, prinsip Masya saya Allah. kalau muridnya cerdas berarti gurunya jauh lebih cerdas dong. Masya Begitu Allah ya, kalau. yang maha sembah Allah saja. Hanya Iya, hamba Allah. Oke. makanya Dokter Dewi, sangat bersyukur ya. tadi dengar self love, oke? Keren banget Hmm. self love. Itu artinya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, ya. Jadi tidak Hmm. ada dokter gagal ya, kata Dokter Dewi. Keren banget itu, kata-katanya luar biasa. Nah, sekarang kira-kira ke klinik Dokter Dewi itu yang merasa Hmm. insecure itu, kalau lihat dari gender banyak mana nih kira-kira, perempuan atau laki? Terus usianya, usia yang merasa insecure itu apa hanya remaja saja atau sudah berkeluarga juga ada yang seperti itu datang? Kalau yang ke klinik dari gender jelas banyaknya perempuan, ya. Oke, perempuan ya. Kalau dari segi usia rata Oke. ya, baik remaja sampai orang tua. Cuma mungkin backgroundnya, penyebabnya lain. Mungkin kalau remaja atau dewasa itu mungkin dari trauma masa lalu, gitu ya. Tapi kalau orang tua, misalkan seperti kita ya yang di atas usia 30 ke atas gitu, Udah biasanya 17. backgroundnya ya, baik. Jangan sebut-sebut, tetap 17, oke? Nggak apa-apa, walaupun kenyataan realita itu 40 sekian, tapi kita merasakan tetap 17 tahun. Kan itu kan ini ya, sugesti terus gitu kan. Akhirnya tetap kita merasa jiwa raga kita muda gitu kan, tetap semangat, tetap energi gitu kan. Dan itu semoga apa ya, jadi doa gitu ya. Ya, betul, betul. Ya, jadi kalau orang tua, backgroundnya biasanya memang punya traumanya bukan di masa lalu, tapi dia tiba-tiba menemukan permasalahan seperti misalkan maaf adanya pasangan yang selingkuh gitu ya, atau memang perlakuan yang tidak diinginkan. Nah, itu yang akhirnya membuat adanya insecure. Akhirnya contoh misalkan datang tiba-tiba ibu usia 45 dengan awalnya dia hanya ingin perawatan, ingin mempercantik diri gitu. Setelah kita kaji, kita olah masalahnya gitu kan, kita dekat, bondingnya sudah dapet, konektivitasnya udah dapet. Ternyata alasan dia untuk cantik, dia misalkan sakit hati karena pasangannya misalkan sudah berpindah hati. Nah, yang membuat kita tertantang bukan hanya ingin mempercantik si pasien ini, tapi kita perbaiki akar permasalahannya. Karena kalau memang dia sakit hati, secantik apapun dia tidak akan merasa puas gitu. Atau kalau memang kita sudah temukan akar permasalahan dan berusaha untuk memperbaikinya, dalam keadaan apapun dia akan tetap percaya diri gitu, bahwa dia tetap berpositif bahwa semua ini sudah memang jalannya yang sudah alokasi dan itu yang terbaik untuk dia gitu. Jadi ini sebenarnya tantangan buat saya di tempat praktek gitu ya, bagaimana bukan hanya mempercantik secara fisik tapi juga jiwa para pasien, karena itu juga sebenarnya membantu saya untuk terus belajar percaya diri bahwa apapun yang sudah Allah titipkan kita benar kita harus merawat karena ada pertanggungjawabannya, tapi
sejauh mana itu ada batasnya gitu. Jadi jangan terus gitu, tapi dianya sendiri ya tidak percaya diri gitu. Padahal di mata kita dia tuh udah cantik, udah hidungnya mancung, matanya belok gitu ya, bodinya gol gitu tuh ya, udah enak dipandang, tapi menurut dia selalu ada kekurangan. Dok, ini aku ini kurang ini. Nah itu seharusnya yang memang harus kita gali, kenapa sih ini orang kok nggak puas ya, kok kayaknya ingin selalu diperbaiki gitu, ada apa? Nah ini yang menjadi tantangan buat saya harus menemukan gitu keunikan yang seperti itu. Begitu dok ya. Oke sayangku, Dokter Dewi. Jadi ternyata kalau memang dia nggak percaya diri, nggak ini sama badannya atau apapun, nggak hanya di hipno. Aku berpikir tuh kalau hipno itu di hipno tidur begitu bangun cantik gitu ya. Ternyata enggak ya. Jadi kita harus menemukan permasalahannya, digali terus ya sampai ketemu. Lalu kita sugesti menuju apa yang dia inginkan seperti itu ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Ya. Jadi apa yang memang sharingkan ke teman-teman semua tekniknya dan lamanya kurang lebih itu. Tadi ada udah nanya lamanya berapa lama katanya kalau dari beauty. Sebenarnya kalau masalah waktu memang tidak bisa mutlak ya, sekian waktunya misalkan 30 menit atau 1 jam, tergantung permasalahan kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kasusnya pun tergantung apakah memang mungkin kita bisa, kalau orang yang sudah paham di dunia hipnoterapi, oh ini mah ringan atau middle gitu kan. Jadi tergantung kasusnya sebenarnya. Ada yang misalkan dan selain tergantung kasus, tergantung kita kan ada pasien yang tipenya ini ya dok ya, sulit untuk percaya gitu kan. Trustnya itu memang kita kan ada tekniknya ya. Ini orang mudah atau sedang atau berat untuk percaya gitu ya. Jadi itu tergantung dilihat dulu. Biasanya sih yang paling ringan pun sebenarnya 15-30 menit pun selesai gitu. Tapi karena memang si pasiennya sudah percaya sama kita, sudah nyaman dengan kita gitu ya, sudah ada keterikatan, biasanya mintanya lama karena dia udah merasa aku nyaman nih gitu. Jadi sebenarnya ya itu fleksibel ya kalau buat saya. Kadang sambil treatment pun kalau di klinik saya itu ya kita bisa jalani. Jadi kita lihat juga waktunya juga gitu. Jadi kalau karena di klinik saya memang dengan estetik, jadi saya punya teknik mana yang memang ringan, yang bisa kita pendekatan sambil treatment. Artinya ada konektivitas selain dari kita mengolah masalahnya, juga ada konektivitas secara fisik gitu. Seperti itu dong. Oke, Dokter Dewi. Jadi memang kalau di Dokter Dewi di tempat praktek memang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin bisa juga pada saat treatment langsung disugesti ya. Karena kan mau ngomong kita treatment kan kita relax banget gitu ya. Nyaman betul, ya. Keadaan juga mendukung ya dok, benar. Kadang dengan me time-nya si pasien dia merasa relax, kita kasih sugesti-sugesti yang sangat membantu ya. Jadi akhirnya di after treatment dia sangat-sangat puas gitu. Selain tindakan yang kita lakukan juga hypnobeauty-nya gitu. Jadi hypnobeauty buat saya sangat membantu sekali di dalam praktek saya gitu. Biasa sekali. Jadi memang nggak usah kalau Dokter Dewi, jadi tekniknya nggak usah sengaja di ruang khusus, privat, ya, dengan orang tidak ya. Jadi melakukannya pada saat itu langsung dimasukkan sugesti kan. Pada saat kita relax kan gelombang otak kita turun ya, bisa ke alfa bahkan ke theta. Jadi paling mudah sekali orang disugesti di gelombang otak beta, theta dan alfa seperti itu. Iya. Iya, kadang kan ada yang secara belak-belakan si pasiennya dia menolak untuk dihipnosis sebenarnya gitu kan. Kalau ini pengalaman saya pribadi awal-awal mengetahui teknik hipnoterapi,
yuk di hipnoterapi, pasti akan menolak gitu kan. Betul, Tapi betul. dengan cara Takut ya. komunikasi, betul, takut orang di hipnosis, takut jadi nurut banget gitu kan, takut jadi wah nanti diapa-apain gitu, nggak sadar dan segala macam, dan itu tidak mudah untuk menjelaskan ke pasien, apalagi dengan waktu yang terbatas misalkan. Jadi dengan kita lihat kalau memang pasiennya mau treatment, kita bisa sekalian dengan perlakuan yang memang sambil relax, itu akan jauh lebih efektif tentunya gitu. Karena ya itu, kalau dengan sengaja tidak semua pasien langsung trust sama kita gitu ya. Walaupun memang benar, artinya gini, di 5 menit pertama orang akan memberikan opini tentang kita gitu kan. 5 menit pertama. Artinya artinya 60-80% orang itu atau pasien kita akan menilai kita sesuai dengan bahasa tubuh kita gitu kan, sesuai dengan perilaku kita gitu. Artinya nonverbal ini sangat mempengaruhi. Jadi tidak usah dijelaskan, oke, kamu saya hipnoterapi, ya tidak akan semua bisa begitu. Jadi intinya memang perlu kita lihat gitu kan, kita pelajari, tidak usah kaku gitu kan. Memang kita harus tahu karakter pasien masing-masing itu pasti berbeda, punya karakter yang berbeda. Artinya faktanya bahwa orang lain akan membentuk opini tentang kita itu di 5 menit pertama, artinya 60-80% pengaruh yang kita berikan itu benar-benar secara nonverbal, tanpa kita ucapkan apapun. Kalau kita berperilaku baik, tingkah laku kita baik, bahasa kita pun baik, artinya yang positif-positif, 60-80% akan bisa menyimpulkan kita itu seperti apa gitu. Artinya itu akan memberikan efek bahwa pasien ini akan percaya atau tidak sama kita gitu kan. Jadi pertama body language-nya ya, jadi menentukan sekali. Jadi seperti itu. Walaupun mungkin pasien itu secara belak-belakan bilang, nggak percaya sama dokter, dokter masih muda, bisa gitu. Ada banyak sekali pasien-pasien yang seperti itu, betul dok. Jadi pengalaman di lapangan itu, di tempat praktek tuh banyak yang kasarnya julid gitu ya, nyinyir belum apa-apa udah dia menjudge bahwa yakin aku bisa sembuh dok gitu kan. Banyak seperti itu. Padahal tapi kalau kitanya memang tetap berpikiran positif gitu ya, dengan perilakunya tetap baik, walaupun mungkin pasien kita sudah tidak baik sama kita, tapi kita tetap akan baik. Kan kita semua sudah tahu ya dok ya, itu yang fenomena gunung es gitu ya, 12% alam bawah sadar, 88% bawah sadar. Nah di bawah sadar itu kan kita terbentuk ya self image, belief system gitu kan, emosional. Jadi walaupun dia menyangka, lama-lama sebenarnya dia sudah berusaha untuk trust sama kita gitu, dengan dia masih mau berbicara sama kita. Sepertinya seperti itu ya dok. Betul. Jadi tidak sia-sia ya mendapat nilai terbaik. Pada saat 2013 waktu itu tuh Dokter Dewi ini nilainya paling besar coba. Kemudian nggak nyangka waktu awal ujian juga deg-degan, dapetnya di kalau nggak salah dapetnya ini ya, Zof ya? SR. Saya dapatnya pasien SR. Saya luar biasa. SR. Nah ini sebenarnya saya waktu itu sudah hopeless. Wah, sepertinya susah nih, gitu kan. Nah, itu mungkin bawah sadar saya sudah terblok dengan kata-kata susah. Akhirnya diberikan pasien yang memang benar-benar secara kualitas itu berat, gitu kan. Tapi ya prosesnya harus dijalanin, gitu kan. Tapi ya dari situ saya berpikir positif. Akhirnya saya langsung ingat gitu, harus positif nih kata guru saya, artinya kata dokter Yana, kita harus positif. Kalau kita ingin lulus ya kita berpikir positif pasti lulus gitu kan. Terus saya berpikir, oke, saya dikasih SR, pasien yang begitu berat, karena intinya itu harus ada konsultasi yang berulang-ulang bahkan dengan expertnya ya, kita sebut psikiater gitu.
Nah, saya berpikir berarti Allah percaya saya punya kemampuan untuk membantu pasien ini. Itu waktu itu laki-laki ya. Dan saya tahu diagnosa SR itu karena memang kakaknya kan ikut ini ya pelatihan juga waktu itu ya dok ya. Saya ingat, jadi saya ingat banget gitu kan. Dari situ kita memang harus berpositif thinking dengan apa yang sudah alokasi, dan pasti hasilnya pun akan positif gitu. Dan waktu itu lillahi ta'ala saya tidak nothing tulus gitu ya dok ya. Saya yang penting lulus gitu, dan yang penting pasiennya sembuh gitu. Dan alhamdulillah waktu ditanya kualitas keberhasilan gitu ke pasiennya, waktu pas sebelumnya itu sangat-sangat ini loh dok, karena sebelum ujian kan saya deg-degan tuh, akhirnya saya izin ke toilet, pasien SR sampai ikut ke toilet ngintilin saya, kan saya takut. Tapi body language saya harus memperlihatkan saya tenang gitu kan, saya harus seolah-olah saya care sama dia gitu kan, harus penyayang gitu, biar dia terus trustnya ada. Ya mungkin saking trustnya dia ngintil, dia ngikut ke toilet gitu kan. Saya sampai ya Allah, saya harus gimana, ini kan dia laki-laki, saya mau ke toilet, sampai saya kasih pengertian gitu, Mas sebentar ya, saya ke toilet dulu, Mas duduk sini gitu kan. Jadi kan orang SR harus benar-benar kita harus kasih komunikasinya seperti ke anak kecil gitu ya, walaupun waktu itu usianya saya ingat 37 tahun. Saya ingat. Ya, jadi benar-benar saya harus percaya bahwa dia percaya saya dan saya percaya dia, dan alhamdulillah dia manut, dia nunggu di depan toilet wanita. Ya Allah, Masya Allah, saya sampai sekarang ingat, tapi saya sudah close contact ya sama pesertanya, jadi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan sehat, disehatkan gitu ya. Alhamdulillah sehat. Yang luar biasa itu. Ya, itulah kelebihan pada saat seseorang trust pada kita, maka secara tidak langsung pikiran bawah sadar itu ada connectedness. Jadi otomatis building rapportnya itu terbentuk, betul. Jadi apapun yang dilakukan Dokter Dewi dia melakukan, apapun yang dilakukan Dokter Dewi dia melakukan, apapun yang disugestikan dimasukkan ke pikiran bawah sadarnya masuk langsung. Nah itulah kelebihannya pada saat kita trust pada seseorang. Iya. Buktinya itu, karena mungkin waktu pas kita mau pre-talknya itu kan kita sudah ada report hati kita yang pacing, leading gitu kan. Kita berusaha menyamakan posisinya dengan si pasien, akhirnya dia merasa oh ternyata bukan si yang lain gitu. Iya, betul sekali. Dan akhirnya dia merasa dihargai, merasa dipercaya gitu. Dan pengalaman pertamanya terputus ya, Dokter Dewi. Saya lupa dok. Ya? Ya udah, tadi hilang gambarnya, Masya Allah, innalillahi. Udah ada lagi sekarang. Ya kaget, terputus. Ya betul, alhamdulillah ternyata benar-benar ilmunya ya, pacing, leading, mirroring semua ada, aduh keluar semua. Iya masih ingat alhamdulillah, karena mungkin ya memang sambil diterapkan ya untuk kehidupan sendiri gitu. Jadi dan itu benar-benar hipnoterapi itu bermanfaat selain untuk diri sendiri, juga bagaimana kita mengendalikan terhadap anak-anak sendiri gitu ya, di dalam keluarga ataupun kita yang punya karyawan gitu kan, ataupun di lingkungan pekerja, itu sangat banyak manfaatnya. Betul. Jadi kita sapa dulu tuh, ada Dokter Dian Paramita. Makasih Dokter di SPKJ sudah bergabung tadi ya. Ya, alhamdulillah. Ada Lydia. Boleh mau bertanya silakan bertanya, langsung aja di chat atau nanti disebutkan pertanyaannya ya. Oke, dilanjut Dokter Dewi ya. Ya. Oh, oke. Tadi kita udah sekilas membahas tentang hypnobeauty, kemudian insecure. Nah, kira-kira bisa nggak dilakukan sendiri di rumah Dokter Dewi tanpa ke klinik? Karena kan sekarang masih pandemik nih, orang masih takut ya ke klinik. Orang masih takut ke rumah sakit, bahkan ke salah satu tadi kan masih takut seperti itu. Ya, betul. Nah, Dokter Dewi melakukan memberi tips bagaimana melakukan secara mandiri di rumah hypnobeauty itu. Ya. Mau tidur atau tidur kah? Atau sedang berkaca kah? Atau bagaimana begitu? Itu sebenarnya bisa, sangat bisa, karena kan sebenarnya
hypnobeauty itu memang sering kita lakukan sehari-hari tanpa sadar kadang ya. Nah, jadi untuk di rumah sehari-hari dengan sendiri itu sangat bisa gitu ya. Banyak yang konsul online pun, dok begini, ya itu memang kita berikan ininya, artinya kita lakukan pembiasaan diri yang positif tentunya ya. Memberikan wise word for beauty ya, dok Yane ya. Artinya kadang seperti ini, orang yang kasus nih misalkan pasien kecewa dengan keadaan baru yang harus kita terima di masa pandemi. Karena kecewa biasanya hormon bahagia itu turun nih. Ya, akhirnya muncul dari fisik gitu ya, jerawat banyak. Akhirnya dia tidak percaya diri. Setelah itu dalam alam bawah sadarnya dia berdiskusi dengan dirinya, tapi dengan hal yang negatif tentunya ya. Jadi kadang yang nggak disadari gitu ya, saat kita berdiskusi dengan diri sendiri itu hal-hal yang negatif gitu. Misalkan pas ngaca di cermin, ih aku jelek ya, ih kok gemuk sih gitu kan. Nah itu sebenarnya kan sugesti yang terus kita masukkan dalam bawah sadar kita yang akhirnya muncul sebagai doa gitu kan, yang sugesti negatif ini yang lama-lama akan menjadi ini mental block gitu kan. Jadi sugesti negatif yang terus tertanam di bawah alam bawah sadar kita. Jadi memang harus benar-benar bisa menghindari afirmasi negatif dalam diri kita sendiri. Artinya bagaimana berusaha untuk terus mengucapkan atau wise word for beauty itu gitu ya. Bagaimana sih dok gitu kan, nanti kayak orang gila dong dok aku ngomong sendiri. Wah banyak itu, banyak peran seperti itu, benar. Jadi saya selalu katakan itu bukan seperti gila, artinya itu kita percaya bahwa kita itu unik, kita itu cantik. Jadi apapun kondisi kita, fisik kita, apapun itu, bahwa kita yakini bahwa ini adalah pemberian Allah yang sangat spesial gitu. Ya. Kadang kan begini, Dok. Ya kita tahu sendiri, kadang wanita yang cantik itu kita sebut sebagai wanita yang matanya belok, hidungnya mancung, dagunya lancip, bibirnya tebal, volumenya gitu ya, berat badannya ideal, itu disebut cantik. Akhirnya orang mengatakan bahwa saya jelek gitu orang itu, karena tidak ada tuh kriteria itu. Makanya kita sebutkan lagi bahwa kita itu semua ciptaan Tuhan itu unik, punya kelebihan masing-masing. Tidak harus cantik itu tidak harus dengan berat badan ideal. Cantik itu tidak harus dengan matanya belum. Bisa yang disebut cantik itu kalau kamu smart, kalau kamu memang ramah, kalau kamu itu manis yang selalu menunjukkan bahwa kamu itu bahagia, itu kamu cantik gitu. Jadi banyak sekali yang memang harus kita berikan sugesti-sugesti positif. Nah, kembali lagi kalau wise word for beauty, saya selalu katakan, coba deh dicermin, selalu katakan mulai hari ini, mulai detik ini, sekarang dan seterusnya gitu kan. Setiap saya bercermin, saya semakin percaya diri dan jiwa raga saya cantik gitu. Saya selalu begitu. Saya pribadi selalu begitu. Setiap saya memakaikan moisturizer, sunblock gitu ya, saya selalu berkata seperti itu. Setelah itu akhirnya kita senyum. Akhirnya kita senyum sendiri gitu. Oh iya, aku cantik gitu. Oke, aku bahagia gitu. Jadi hal yang mungkin dianggap sepele, dianggap kecil, tapi itu sangat bermakna. Karena apa? Karena semua perkataan sugesti positif kita ini adalah sebagai silent prayer kita gitu kan. Hope kita yang akan Allah ijabah gitu. Jadi apa ya? Sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Dok, saya nggak punya cermin di rumah karena saya kan insecure, nggak mau lihat kaca, misalkan gitu. Ada loh, sampai pasien saya di kamarnya nggak punya cermin. Kamu bercermin, lihat mukanya sangat, menurut dia itu sangat-sangat tidak, pokoknya mengganggu.
Saya bilang tidak harus melihat cermin, bisa saat mau tidur, ya kita tahu kan hipnogogi, hipnopompik gitu ya, atau mau pas bangun tidur gitu, hop kita, harapan-harapan yang positif kita ungkapkan. Dan itu akan menjadi doa saat kita bangun tidur pun kita akan merasa percaya diri, bahagia, dan juga tentunya jiwa raga kita cantik gitu. Jadi hypnobeauty itu sangat mudah kita lakukan dengan sendirinya, dengan syarat kita percaya dengan apa yang sudah kita punya, yang sudah alokasi untuk diri kita, insya Allah itu sangat mudah sekali dilakukan dimanapun. Mau kita sambil nyetir pun bisa, gitu. Kadang kan nyetir itu kita suka benerin spion ya. Aku suka gini, cantiknya aku, udah deh, beneran. Ya, aduh kurang apa ya ini, kurang brush on deh. Aduh lipstikku jelek deh, ya udah beneran jelek gitu. Jadi cukup, hai Dewi, cantik deh kamu, udah cukup begitu. Itu akan membawa aura setiap harinya kebahagiaan ya. Menurut saya itu begitu. Kalau menurut Dokter Yana gimana nih? Ya Allah, luar biasa sekali. Iya benar Dokter Dewi ya. Jadi cantik itu dari hati, betul? Cantik itu betul. Apapun kelebihan maupun kekurangan dalam dirinya, dan cantik itu adalah cantik yang sempurna milik Allah. Dan tadi juga kembali lagi tidak ada produk yang gagal, betul ya? Semua ciptaan Allah itu positifnya, ada manfaatnya dari setiap unsur di wajah atau di tubuh kita sendiri. Ya, jadi cantik intinya dari hati. Jadi sama enggak kira-kira cantik dari hati dengan inner beauty? Sama, karena dengan inner beauty, cantik dari hati itu akan menimbulkan inner beauty, gitu. Ya betul ya. Jadi kita butuh tadi untuk di rumah kita melakukan wishword for beauty atau silent prayers ya. Prayer, oke. Iya betul. Nah sekarang kalau misalnya udah melakukan itu, ya Assalamualaikum, Mumi Ratu, Masya Allah, Allahumma barik laha, yang cantik dipuji sama yang cantik nih Mumi Ratu. Amin ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jika sudah melakukan itu ya Dokter Dewi di rumah nih, saya sudah coba di cermin, di spion, kemudian setiap melihat cermin mobil orang kadang ya. Betul. Kita lewat jalan gitu, mobil orang kok kacanya bersih gitu ya, kan suka ngaca tuh ya. Itu otomatis biasanya refleks. Supaya bahasanya langsung connect ya, lu pengen ngaca aja nih gitu. Iya, atau saat ke toilet gitu, padahal tujuannya karena kebelet pipis gitu ya, tapi tiba-tiba langsung lihat kaca. Nah, ternyata udah melakukan itu sendiri, mensugesti diri sendiri seperti yang tadi Dokter Dewi sampaikan, kok masih aja saya nih, gimana kira-kira tindakannya Dokter Dewi? Kalau banyak yang seperti itu ada, dok aku masih nih gitu kan. Sebenarnya kan tingkat keberhasilannya itu pasti setiap pasien itu berbeda-beda. Karena sugestibilitas setiap pasien itu pasti berbeda-beda gitu ya. Kita harus koreksi juga nih, apakah dia lakukan memang dengan keadaan rileks gitu ya. Artinya dalam keadaan rileks itu kita tahu bahwa berarti gelombang alfa yang lagi bekerja nih. Tapi kalau dia lagi tegang gitu kan, nggak akan tentunya tidak akan mendapatkan efek apapun gitu ya. Jadi memang kita juga harus bertanya kembali itu apa yang sudah dilakukan, hal apa yang saat kapan gitu kan. Jangan sampai pas dia lagi memang lagi high tension, artinya lagi tegang ya mungkin tidak akan efektif gitu ya. Jadi atau saya selalu berkata kalau memang begitu kunci keberhasilan hypnobeauty itu selain dengan wise word, kita harus memang benar-benar harus yakin dulu gitu ya. Kemudian ada yang namanya visual impression, artinya you are what you wear gitu. Artinya gini, kalau kita yakin pasti berhasil gitu ya. Terus ketiga, bersyukur gitu ya. Kadang ya karena dia melakukan itu, dia misalkan sesuai dengan kita mengikuti wise word-nya gitu. Tapi ya orangnya masih sering mengeluh gitu ya, ya pasti persentase tingkat keberhasilan pun tidak
tidak sepenuhnya akan berhasil ya. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi. Tidak mudah dengan hanya wise word aja. Kita harus mindsetnya dia pun harus kita rubah gitu ya. Dari mulai dia selalu bersyukur, harus yakin gitu kan, harus menjaga bahasa tubuh kita gitu kan. Kemudian lingkungan juga berpengaruh. Berteman dengan yang memang selalu berpikiran positif. Kadang kan kita misalkan berteman dengan lingkungan yang sukanya ngebully aja. Sukanya ngebully aja. Atau dia kasusnya misalkan jerawatan nggak pede. Temannya sedikit-sedikit. Lu kok jerawatan sih? Obatin dong. Gitu kan. Padahal kita bisa dengan bahasa misalkan, nggak apa-apa, satu jerawat itu sama halnya kalau bundalan tanpa bintang itu nggak indah. Saya selalu begitu. Bahkan ada pasien saya yang seperti ini, Dok. Dia jerawatnya satu, terus datang. Oke, satu jerawatnya. Terus saya bilang, ngapain gitu kan? Iya dok, ini satu, nggak apa-apa. Bulan tanpa bintang nggak indah. Dia malah nggak balik marah. Dokter tuh mau nggak sih ada pasien perawatan lumayan dapat duit? Kok dokter nolak? Ada yang seperti itu, banyak sekali. Aku cuma senyum gitu kan. Artinya tidak harus dengan banyak memang analogi-analogi yang kita harus sampaikan yang untuk mereka memahami bahwa tidak semua yang kulit cantik putih itu cantik gitu. Tidak semua yang hanya jerawat satu tuh menghilangkan kecantikan dia, tidak gitu. Jadi memang kita harus kasih pengertian bahwa tidak semua yang menurut dia tidak baik itu menurut orang lain pun tidak baik gitu. Dan yang penting hindari memikirkan kekurangan diri sendiri, tapi cukup memikirkan kelebihan yang ada di diri kita gitu. Itu akan jauh sangat membantu dalam hypnobeauty. Kalau masih seperti itu, ada lagi misalkan kita tahap yang selain wise word itu ini ya, emotional freedom tapping itu membantu loh dok. Ya kan, ini jagonya dokter Yano. Kan gitu. Ya, emotional freedom teknik ya, tapping ya. Iya, itu sangat membantu sekali ke hypnobeauty, itu sangat membantu. Jangankan ini, kalau pasien ada yang takut misalkan jarum suntik gitu kan, kita mau treatment, dia takut. Tapi kan dengan tapping kita bisa melakukan semua menghilangkan jadi berani ya. Menghilangkan ketakutannya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk melakukan hypnobeauty dengan diri sendiri, dan kalaupun masih belum berhasil, banyak salah satunya EFT ataupun memang datang langsung bisa gitu. Karena sebenarnya kan kontak itu memang akan mengikat gitu kan mental kita dengan pasien. Anchor betul dok, anchor. Jadi kalau orang udah dapat anchornya ya mudah gitu kan. Gitu. Masya Allah, kerasa ya Dokter Dewi ya. Iya ya, aduh. Tapi ya. 5 menit lagi kita sejam, oke. Terakhir mungkin Dokter Dewi, makasih tadi udah itu. Terakhirnya ada nggak tips sederhana ya Dokter Dewi disampaikan pada pemirsa yang merasa insecure. Jadi bagaimana insecure fisik kepada pemirsa untuk menghilangkan rasa insecure itu menjadi tetap beauty, menjadi tetap cantik. Biarpun dia dalam dirinya ada insecure. Gitu. Oke, tips sederhananya Dokter Dewi bisa disampaikan. Jadi gini, intinya begini, bahwa selalu penuhi diri kita dengan rasa syukur, kuncinya itu. Terus kemudian menjadi diri sendiri itu. Diri sendiri adalah hal yang terbaik. Masa bodoh dengan orang lain, dengan kelebihan orang lain, kita dengan diri kita, dengan kelebihan kita. Gitu. Bahwa kita harus tahu bahwa kita itu cantik, kita itu unik, kita itu baik gitu kan, kita itu sempurna gitu kan. Jadi karena inner beauty ini akan terlihat dari bahasa tubuh seseorang jika selalu berkata atau berperilaku baik gitu, dan itu harus terus dijaga. Intinya pertahankan bahasa tubuh yang baik, pertahankan tutur kata kita yang baik, perilaku kita yang baik, dan itu akan memunculkan inner beauty gitu kan. Dan intinya gini, kenapa sih dok kok bersyukur bisa jadi cantik gitu kan? Pasti nanya gitu. Aku bersyukur kok dok, justru saking bersyukurnya aku pengen ngerawat gitu. Banyak seperti itu ya.
serba salah ya kadang. Kalau pasien-pasien itu jauh lebih pinter sekarang gitu ya, jadi kita tuh banyak belajar dari pasien-pasien justru. Terima kasih pasien-pasien saya, akhirnya saya tuh banyak sekali mendapatkan ilmu yang mungkin tidak didapatkan di kelas gitu ya. Jadi dengan rasa syukur itu kan kadang hati bahagia ini akan memunculkan senyuman bahagia gitu ya, aura kecantikan itu akan muncul saat kita bahagia, senyum. Kulit kita itu kan dinamis ya, secara fisik itu kulit kita dinamis, bergerak, kenyal, akhirnya tetap otot-ototnya itu muncul. Terus saat kita bahagia pun hormon-hormon bahagia kan muncul ya, endorfin itu seperti apa itu bahagia, senang gitu, atau beta endorfin untuk percaya diri. Nah itu akan muncul gitu kan, dan akhirnya timbullah inner beauty, yaitu kecantikan yang benar-benar paras dan jiwanya benar-benar cantik gitu, bukan hanya parasnya aja tapi jiwanya cantik. Intinya apa namanya, Allah itu kan, prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka kita gitu ya. Maka apa namanya, apa yang ada di benak kita itu adalah doa kecil ya, silent prayer begitu. Jadi selalu berikan sugesti positif gitu. Jadi artinya dengan kita rubah mindset kita rubah insecure ini dengan rasa syukur, kemudian nanti akhirnya kita akan menjadi jauh lebih tangguh gitu ya, lebih powerful, yang bonusnya dituntut jelas akan memberikan jiwa dan paras yang beautiful. Itu yang selalu saya ungkapkan ke pasien saya selalu seperti itu. Insya Allah kalau kita dengan bersyukur, apapun juga akan kehendak kita akan diijabah sama Allah, termasuk beautiful gitu ya, bahwa kalau kita percaya kita cantik, Allah akan ijabah karena itu doa kita gitu ya. Dan yaitu Hypno Beauty itu ada di setiap hari, di setiap saat, cuma kita kadang tidak menyadarinya gitu dong. Masya Allah, luar biasa, keren banget Dokter Dewi, keren, Masya Allah, adikku cantik, udah cantik luar biasa. Oke, setuju banget, kita ulangnya. Jadi pada saat kita berpikir insecure, kita merasa insecure, maka perbanyaklah bersyukur. Dengan bersyukur, rasa bahagia akan memunculkan kekuatan yang begitu powerful dari dalam, hingga pada saat powerful itu muncul, timbullah beautiful yang sesungguhnya, yaitu inner beauty. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Dewi, adikku sayang, cantik. Sama-sama Yana, kakak sekaligus guru yang nggak pernah lupa ya. Dari udah 7 tahun ya, 7 tahun loh. Ya. Saya awal kali mempelajari hipnoterapi itu tahun 2013. Itu alhamdulillah. Ya, kalau pertemuan bukunya masih ada kan? Oh ada. Sebentar, saya minta tolong. Ada, tapi yang ini yang pertama kali yang ini kan, ini ada nih, ini ada. Oke, keren. Kalau buku yang saya ada, karena buat saya apa namanya, kalau bertemu pasien kita kan harus refresh lagi gitu ya. Jadi saya selalu simpan di tempat praktek gitu kan, selalu ada. Kalau buku yang hadiah karena nilai terbaik pun saya simpan baik-baik. Allah, ya itu buku klinikal hipnosis ya. Ya, itu langsung luar. Mudah-mudahan bermanfaat Dokter Dewi ya bukunya ya. Sangat bermanfaat, karena itu sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri setidaknya ya. Karena dulu kan tujuan saya itu memang mengikuti hipnoterapi, bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya, bukan masalah ataupun pikiran yang mengendalikan saya gitu kan. Dari situ saya banyak belajar. Sampai sekarang pun harus banyak belajar ya, baik itu dari pasien, baik itu dari guru kita gitu kan, baik itu dari pengalaman masa lalu dan segala macamnya, itu benar-benar sangat bermanfaat gitu ya. Karena kebetulan saya memang di bidang estetik, akhirnya ikut juga ya yang waktu Hypno Beauty. Itu tahun berapa ya Dok Yana ya? Setahun setelahnya Hypno Beauty 2014 ya Dokter Dewi. Oke, setahun ya. Dan ya betul, itu sangat memunculkan
di 2016 ya, certified Iya. instructor. Masya Allah. Nah, itu pun karena iya, jadi ya segala sesuatu itu memang kalau kasih jalan gitu ya sangat mudah, walaupun mungkin awalnya tidak ada niat, tapi memang tercetus gitu ya. Nah itu mungkin silent prayer-nya. Bagaimana, aku pengen deh gitu kan. Ya istilahnya gini, Dokter Yana mungkin saya secara tidak sadar melihat bahwa oh role modelnya ya Dokter Yana yang memang Masya Allah gitu ya, kok bisa ya. Waktu itu kita di kelas ada berapa orang ya, lupa, 6 apa 5 ya. Ya, dan itu minimal memberikan energi positif sekali gitu kan, auranya sangat bagus sekali. Ingin rasanya itu, saya doa kecil ya, ingin rasanya saya bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang gitu ya. Waktu itu walaupun tujuan saya waktu itu jadi hanya untuk mengobati diri saya gitu kan. Nah doa itu mungkin tidak sekaligus terlaksana ya, karena kan memang perlu proses. Dan tiba-tiba Allah mudahkan tahun 2016 saya diminta selalu membantu untuk menjadi memberikan training gitu kan. Saya rasanya perlu ilmu yang jauh lebih baik gitu kan. Dan alhamdulillah mudah sekali gitu kan untuk menjalani itu semua, mencapai itu semua. Dan saya sadar bahwa oh waktu itu saya pernah bergumam gitu kan dengan diri saya, pengen deh kayak Dokter Yana yang bisa bermanfaat bagi orang gitu, memberikan energi positif. 6 orang ini kok bisa gitu kan berubah mindsetnya, kenapa saya enggak gitu. Jadi ya hal-hal yang itu ya, silent prayer itu yang akhirnya tercapai gitu, asal ya memang itu sugestinya harus positif gitu ya, afirmasi kata-katanya yang memang yang baik-baik gitu, dan itu akan insya Allah yakinlah bahwa Allah pasti akan dengar semua doa kita ya gitu. Amin, 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 amin. Masya Allah, la quwata illa billah, hari ini kita bisa terlaksana dan luar biasa sekali sharingnya Dokter Dewi. Terima kasih sekali. Sama-sama dok. Alhamdulillah. Amal jariah yang terus menerus. Kemudian untuk diri Dokter Dewi maupun keluarga maupun sampai nanti. Amin, amin, amin. Doa yang sama untuk Dokter Yana ya. Untuk kita semua yang sama-sama ya, tetap pesan terakhir. Tetap bersyukur dan percaya diri. Cukup. Itu kuncinya. Kalau sudah bersyukur, insya Allah menjalani kehidupan itu lebih ringan, gitu. Lebih mudah. Terima kasih Dokter Dewi. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semua. Selamat semua keluarga di rumah dan ya, selamat sekali lagi. Terasa ya ini kok kalau udah ketemu tuh gini ya, kayaknya pengen terus sharing gitu ya. Tapi ya begitulah. Lagi. Oke ya. Terima kasih Dokter Dewi. Masya Allah, jadikan kasihan, sampai ketemu lagi. Sama-sama Dok Yana, makasih sudah dikasih kesempatan untuk saling sharing ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk diri saya sendiri. Itu aja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Thank you Dokter Dewi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini di masa pandemi ini kita masih bisa melakukan live di Instagram ini, dan terima kasih ternyata Dokter Dewi luar biasa, banyak masukan yang kita dapat ambil dari pembicaraan kita ini. Ngobrol asik tuntas kali ini yang sudah membahas tentang insecure, atasi insecure dengan hypnobirthing. Intinya kata Dokter Dewi, pada saat kita muncul insecure, maka banyaklah bersyukur. Dengan bersyukur, dengan rasa bahagia, kulit kita tersenyum, wajah kita tersenyum, maka wajah yang dinamis ini semakin kenyal, menghasilkan hormon-hormon kesehatan, hormon-hormon kecantikan, sehingga ada kekuatan yang powerful, menghasilkan seseorang yang beautiful dari dalam, yaitu inner beauty. Luar biasa sekali. Pesan terakhir dari saya, jadilah bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Sebelum kita melakukan kepada yang besar, lakukan dulu untuk diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat weekend, happy weekend, dan semoga kali ini bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu di Sabtu seru berikutnya di bulan Desember. Dah.